Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya membahas Royal Tama Mulia Kontraktor Indo ya, RMKO ya, 2025 Q4. Oke, kita langsung aja ke analisis ya. Dan sebelumnya kalau teman-teman ada analisis yang lebih lengkap, lebih akurat, langsung aja share di kolom komentar ya. Untuk RMKO ini saya lihat untuk riwayat bagian dividen ini nggak ada. Ya, dan memang karena perusahaan ini relatif baru IPO ya di tahun buku 2023. Buat saya penting ya untuk melihat riwayat bagian dividen. Kenapa? Karena perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang memang sudah terbukti profit dari bisnisnya dan juga punya kondisi keuangan yang sehat. Jadi kalau perusahaan nggak bagi dividen, ya berarti belum terbukti untung gitu ya. Jadi yang seperti ini biasanya saya biasanya langsung skip, biasanya seperti itu. Oke, kita langsung aja ke kas Tarakas. Turun dulu ya, loading satuannya rupiah. Oke, kita lihat untuk kas Tarakas. Di sini harus kita lihat setiap kuartal karena kas Tarakas ini adalah jumlah uang yang ada di dalam dompet perusahaan. Jadi si uang kas ini dia punya fungsi untuk bayar operasional usaha, ekspansi usaha, dan juga untuk pembayaran pinjaman ke bank. Jadi jelas nilainya nggak boleh terlalu sedikit ya. Kalau nilai terlalu sedikit bisa jadi perusahaan tersebut nanti terganggu ini semua. Ya, dan untuk posisi kas Tarakas ini menguat sekitar 514 juta ya, naik 10%. Nanti detailnya kita cek di laporan arus kas. Oke, selanjutnya kita langsung loncat dulu ke saldo laba ya, yang ini nilainya. Nah, di sini terlihat ya, kenapa perusahaan ini nggak bagi dividen. Kenapa? Karena saldo labanya negatif. Tuh, sebelumnya positif sekarang negatif ya. Teman-teman harus tahu saldo laba itu apa. Saldo laba itu adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q4. Nah, jadi RMKO sampai 2025 Q4 itu telah mengakumulasikan total kerugian sampai 31,7 miliar. Jadi masih rugi, belum terbukti untung. Jadi kalau saldo labanya negatif seperti ini ya dia nggak akan bisa bagi dividen ya, udah jelas gitu. Oke, selanjutnya kita lihat ke ekuitas milik yang ini nilainya. Untuk kita lihat PBV-nya aja simpel ya. Sebentar 200. Oke, di sini kita lihat secara PBV ini super premium ya di 3,1 untuk perusahaan yang defisit ya, yang masih rugi gitu. Oke, selanjutnya kita lihat ke laba rugi. Langsung pilih pendapatan ya, yang ini nilainya. Nah, ini kenapa harus lihat pendapatan? Karena pendapatan ini adalah pos keuangan yang menunjukkan pertumbuhan perusahaan ya. Nah, di sini kita lihat untuk kinerja pendapatan dia bagus nih, naik 158 miliar setara 63% gitu. Nah, nanti pendapatan dikurangi oleh harga modal barang atau jasa ya, langsung muncul laba bruto. Nah, cuman ini laba brutonya udah negatif duluan. Ya, artinya apa? Gitu ya, artinya perusahaan nggak bisa ngambil untung. Gitu dalam artian gini. Kalau laba bruto itu kan dia tadi pendapatan dikurangi oleh harga modal barang atau jasa. Nah, kalau misalnya kayak sebelum nih, kita lihat dari gross profit margin, ini 5%. Jadi teman-teman jual barang 100.000, itu ambil untung 5.000. Gitu ya, kalau ini jual barang 100.000, ruginya 7.000. Ya, jadi udah nggak sehat duluan. Ya, kalah sama harga modal barang atau jasanya gitu. Jadi ini berat gitu ya. Laba bruto ini untuk melihat inti efisiensi perusahaan ya, dan carilah perusahaan yang laba brutonya setinggi mungkin ya, GPM setinggi mungkin, karena semakin besar laba bruto semakin besar juga ruang nanti untuk laba bersihnya ya. Jadi laba bruto dikurangi nanti kan beban operasional, beban pajak, nanti baru muncul laba periode berjalan. Nah, ini rugi gitu ya, jadi ruginya tuh otomatis jadi lebih besar ya. Nah, kerugian ini nanti menghapus ini keuntungan sebelumnya ya, kan sebelum aku masih positif, sekarang negatif ya gitu. Ini juga 2 kali berturut dia rugi nih, jadi saya rasa kurang bagi sehat dari sisi profitabilitas ya, kurang begitu baik. Makanya ini juga PR juga negatif. Nah, sekarang kita lihat untuk laporan arus kasnya ya, langsung ke penerimaan kas yang ini nilainya, untuk melihat jumlah uang yang benar-benar customer bayar ke perusahaan. Ya, di sini kita lihat penerimaan kasnya naik ya, tumbuh bagus setara 49% ya, karena pendapatan juga naik. Nanti bayar operasional. Nah, di sini kita lihat net CFO-nya positif ya, artinya perusahaan ini menghasilkan uang tunai dari bisnisnya. Jadi uangnya itu nggak habis hanya untuk bayar operasional aja ya. Di sini kita lihat kinerja net CFO-nya bagus ya, naik, dan ini wajib positif ya seperti ini. Gitu. Kalau positif ada tadi ya, jadi masih ada uang tunainya. Gitu. Kalau negatif ya gawat gitu ya. Defisit, rugi, terus CFO-nya negatif, udah itu biasanya triple red flag ya, karena ya perusahaan rugi, cash flow-nya susah, apa gitu yang bisa diharapkan ya, kecuali harganya yang mungkin kutip digoreng lah gitu ya.
Ini masih lumayan ya, CFA masih positif. Kita lihat untuk sisi ekspansi usahanya di sini nilainya negatif ya, artinya perusahaan masih berekspansi atau dia memelihara aset produktifnya. Nah, coba memang untuk periode sebelumnya ini memang nilainya lebih besar ya, gitu. Jadi dia ekspansi atau masih lebih besar dibandingkan dengan periode sekarang. Nah, untuk aktivitas pendanaannya di sini nilainya negatif ya. Kalau negatif, perusahaan berusaha untuk melunasi pinjamannya atau dia bayar dividen. Cuman di sini kan masih defisit ya, jadi nggak akan bisa bagi dividen. Jadi dia kalau menerima pinjaman nilai positif. Kalau pembayaran ya negatif, negatif tuh, negatif. Ya, jadi dia posisinya kas sekarangnya bagus nih ya. Jadi plus min dan ada kenaikan kas tara kas. Ya, cuman tinggal perlu RMK itu membuktikan kalau dia perusahaan yang profitable ya lewat laba bersihnya. Mudah-mudahan nanti berbalik untung. Ya, cuman kalau melihat seperti ini kayaknya memang agak tertekan untuk kinerja profitabilitasnya. Nah, jadi cash flow-nya sih saya rasa untuk yang sekarang masih oke, cuman nggak stabil lah gitu ya, masih perlu dilihat lagi di periode-periode berikutnya. Nah, sekarang untuk resiko bisnisnya kita naik lagi sekarang ke aset lancar ya, yang ini nilainya kita pindahin dulu sama yang ini yang liabilitas jangka. Oke, di sini kita lihat untuk rasio lancar ini lemah ya di 0,3 ya, standarnya biasanya minimal di 1,5 gitu. Ini rasio kas juga 0,02 ya, jadi kewajiban depan mata yang harus lunas dari setahun ini 343 miliar, uang di dompet cuma 5,6 miliar ya. Nah, ini baru ini rasio kas. Sekarang kalau secara spesifiknya untuk short term debt-nya di sini ada tadi tuh sehingga saya cuma ada pinjaman bank ya, usaha lain-lain. Nih pinjaman jangka pendek dan pinjaman jangka bank. Ya, jadi kita ambil dua pos ini aja. Kita jumlahkan dulu. 15, 48, 82 sama 51. Oke ya, di sini kita lihat ya, rasio kas dalam short term debt ini 0,18. Utang depan mata yang harus lunas kurang dari setahun itu 30,8 miliar. Uang di dompet cuma 5,6 miliar ya. Jadi cash flow yang saya rasa masih belum ya, oke terlihat solid tapi masih kurang gitu ya, masih kurang. Secara likuiditas juga masih kurang. Ini resikonya sangat tinggi untuk RMKO. Ya, biasanya kadang yang seperti ini yang pernah saya sampaikan, kalau perusahaan yang dengan pola keuangan seperti ini biasanya PKPU gitu ya, tapi nggak tahu ya, kita lihat aja nanti ke depannya gimana. Ini sih saya rasa resiko sangat tinggi sih gitu. Sekarang kita untuk jangka panjangnya liabilitas ya, kita pindahin lagi 378 828. Oke, di sini kita lihat delta tinggi ya di 2,1 ya. Selalu di long term debt to equity-nya di sini hanya ambil satu pos saja ya. Oke, di sini memang untuk jangka panjang saya rasa masih banyak ruangnya di 0,16 gitu ya. Total debt juga memang turun. Cuman kan utangnya udah mulai pada jatuh tempo nih. Gitu ya. Nah, ini kita lihat aja strategi RMKO nanti untuk pembayaran utang yang akan jatuh temponya ini bagaimana ya. Depan mata ini 30,8 miliar ya, uang di dompet cuma 5,6. Oke, jadi setelah saya pindahkan data-data keuangannya ya, RMKO masih nggak menarik ya, karena belum terbukti profit, nggak ada bagian dividen gitu ya. Terus juga jelas masih defisit ya, terus juga rugi ya Pak BV, tapi premiumnya di 3,1 gitu, tinggi sekali ya. Cash flow memang dia bagus polanya ya, cuman masih kurang solid saya rasa gitu ya, masih kurang untuk bagian pelunasannya ya, karena uang kan di sini mepet sekali ya, terlihat mepet gitu. Lalu secara likuiditas memang untuk total debt tadi dia udah turun ya, udah banyak pelunasan secara likuiditas, tapi lemah ya ini ya, resikonya saya rasa sangat tinggi untuk jangka pendek. Jangka panjang sih masih ada ruang gitu, cuman saya rasa sih dengan secara overall kayak gini resiko menengah ke tinggi ya untuk jangka panjang ya. Kalau jangka pendek tetap sangat tinggi saya rasa RMKO. Oke, itu aja mungkin pendapat saya untuk RMKO ya, dan selalu saya sampaikan kalau analisis laporan keuangan itu hanyalah sebagian kecil dari fundamental, hanya menilai kinerja masa lalu ya. Jadi untuk prospek kedepannya ya teman-teman yang harus nilai sendiri ya. Dan saya di sini nggak bahas harga saham ya, harga saham kita kembalikan ke mekanisme pasar, dan juga untuk valuasi hanya pakai PBV dan PR ya. Jadi kalau teman-teman ada metode valuasi yang lebih baik, lebih akurat, digunakan aja ya, karena valuasi itu sifatnya subjektif dan relatif, berbeda untuk tiap orang ya, jadi nggak perlu diperdebatkan. Oke, itu aja. Kalau ada pertanyaan dari kuesioner saham, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Oke, terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat ya. Saya Edwin dari channel Analisis Laporan Keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.